Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan kajian seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, dan barang siapa yang memahaminya maka dia akan masuk ke dalam surga. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sesungguhnya tujuan dan harapan semua orang yang beriman. Karena kata para ulama, man wajadallaha famadza faqada wa man faqadallaha famadza wajad. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang hilang dari dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berguna apapun yang dia dapatkan dari dunia ini. Kali ini kita akan membahas dua nama Allah Subhanahu wa taala yang seiring sejalan, yaitu Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha menahan, Allah Subhanahu wa taala yang maha menyempitkan. Sedangkan sebaliknya Al-Basit adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha melapangkan, Allah Subhanahu wa taala yang maha meluaskan. Kata para ulama, salah satu dari adab dan cara yang baik untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipisahkan antara Al-Qabid dan Al-Basit. Karena bila tidak difahami dengan baik, ketika kita menyebutkan satu nama saja, Al-Qabid, ini menunjukkan sebuah hal yang tidak baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ bermakna Allah menyempitkan, Allah menahan rizki, Allah menahan yang lain-lainnya. Maka dia harus diiringi dengan Al-Basit, nama Allah yang berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha melampangkan, Allah Subhanahu wa taala yang maha meluaskan. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basit ini di dalam Al-Quran sering diungkapkan. Misalnya, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menahan, maha menyempitkan, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang maha meluaskan dan melapangkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka atau kalian akan dikembalikan. Dari sini
Para ulama menjelaskan bahawa kehidupan kita manusia ini tidak lepas dari dua kondisi. Kadang kita merasakan kondisi yang sangat lapang sekali. Semua urusan lancar, semua urusan mudah. Tetapi seringkali juga manusia dan kita merasakan kondisi serba sempit, serba susah, serba tidak enak. Itulah kehidupan kita manusia. Kita kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sempitkan, Allah tahan rezeki kita, dan sebaliknya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala lapangkan kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menahan, menyempitkan kepada hambanya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci, tetapi untuk hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan bagi hamba-hambanya. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan rizki, melapangkan segala sesuatu bagi hambanya, itu bukan israf, bukan kemubaziran, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan balasan kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai menjelaskan di mana saja dan posisi apa saja Allah Subhanahu wa taala qabid wal basid. Allah menggenggam, Allah menahan, Allah menyempitkan, dan sebaliknya Allah melapangkan dan Allah meluaskan. Yang pertama terkait dengan urusan rizki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rizki kepada hamba-hambanya dengan sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menentukan kadar rizki masing-masing tersebut, dan karena Allah Subhanahu wa taala itulah Maha mengetahui dan lagi Maha melihat urusan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan, meluaskan rizki kepada hamba-hambanya, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala melapangkan setiap waktu, lau basatallahu rizqa li'ibadihi, sekiranya Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan rizki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sering sekali mereka atau hamba Allah itu melampaui batas, melakukan maksiat dan dosa. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki itu sesuai kadar yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha melihat urusan hamba-hambanya. Para ulama menjelaskan, rizki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hambanya dibagi kepada dua. Yang pertama, rizki madi yang bersifat materi. Yang kedua, rizki yang bersifat ruhani. Rizki yang bersifat materi adalah yang kita rasakan dari kelapangan harta, kesehatan, dan sebagainya. Dari rizki-rizki yang kita rasakan, itu bisa disebut dengan rizki materi atau madi. Dan ketika kita hanya sekedar melihat rizki berbentuk materi, maka sesungguhnya yang kita lihat adalah urusan rizki. Tetapi sebaliknya, apabila kita memperhatikan dan konsen terhadap rizki rohani, maka sesungguhnya yang sangat kita perhatikan bagaimana muamalah kita kepada Allah yang menganugerahkan rizki tersebut. Ketika kita hanya terfokus pada rizki yang berbentuk materi semata, maka sesungguhnya yang kita lihat itu adalah benda yang fana dan akan selesai, habis. Tetapi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki rohani, maka sesungguhnya kita senantiasa bermuamalah dengan Allah
Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Selanjutnya, Al-Qabid Al-Basit ini terkait juga dengan urusan ruh. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basit juga terkait dengan urusan ruh atau nyawa hamba-hambanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Innallaha qabada arwahakum hina sya' wa raddaha hina sya'." Apa yang dimaksud dengan Allah menahan atau menyempitkan nyawa? Kata para ulama, menahan di sini boleh jadi Allah tahan selamanya sehingga seseorang itu wafat, atau mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraddaha hina sya', dan Allah mengembalikannya, dan itu disebut juga dengan al-bast. Jadi ketika dikaitkan dengan urusan ruh, maka Allah Subhanahu wa taala memang memiliki hak khusus untuk memberikan seseorang umur yang panjang atau tidak. Karena itu, ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basit, maka ketika Allah panjangkan umurnya, maka Allah Subhanahu wa taala sedang meluaskan, melapangkan, dan itu pengejauhan tahan dari nama Al-Basit. Sebaliknya, apabila roh seseorang dicabut, maka itu tidak lain tidak bukan adalah pengejauhan tahan dari nama Al-Qabid. Selanjutnya, nama Allah Al-Qabid Al-Basit juga dikaitkan dengan bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah menggenggam bumi, dan juga Allah Subhanahu wa taala meluaskan bumi ini. Kapan Allah genggam? Allah genggam ketika nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala hancurkan dan Allah lapangkan, luaskan, ketika saat ini Allah hamparkan bumi ini. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih." Dalam sebuah hadis disebutkan, "Innallaha yaqbidu yaumal qiyamatil arda wa takunus samawatu biyaminih." Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menahan, Allah akan menggenggam bumi ini, dalam makna Allah akan menghancurkan bumi ini. Itu bila dikaitkan dengan nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basit ketika dikaitkan dengan As-Sahab. As-Sahab artinya awan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahan awan, kemudian Allah Subhanahu wa taala bebaskan juga awan bergerak, maka itu ada kaitannya dengan nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Maka ada saja tempat-tempat yang Allah turunkan hujan, dan juga ada tempat-tempat yang Allah tahan air hujan tersebut. Maka hak untuk menurunkan hujan atau menahan hujan itu terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basit. Juga nama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan at-taubah, dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan seseorang untuk bertaubat kepadanya, berarti saat itu nama Allah Al-Basit disebutkan dalam sebuah riwayat. Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil-lail liyatubu musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan tangannya. Dalam tangannya maksudnya di sini maafnya Allah Subhanahu wa taala kapan? Pada malam hari. Untuk siapa? Untuk mereka yang melakukan maksiat pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan tangan pintu maafnya bin nahar pada siang hari. Untuk siapa? Liyatub musiul bil lail,
untuk supaya orang-orang yang bermaksiat pada malam hari bertaubat pada siang hari. Sampai kapan? Hatta tatlu'asy syams min maghribiha, sampai nanti matahari terbit dari barat. Allah Subhanahu wa taala masih terima taubat seseorang. Kemudian selanjutnya, Al-Qabid Al-Basit juga dikaitkan dengan sedekah, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah seseorang dari harta yang halal bersih. Disebutkan dalam sebuah riwayat, man tasaddaqa bi'adli tamratin min tibin. Maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang bersedekah dengan mengeluarkan tamar artinya korma, dari hasil yang tib, la yaqbalu illa thayyib, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah kecuali dari yang bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah ini, dan Allah akan membesarkan sedekah ini sehingga nanti pada hari kiamat dia akan besar taubanya seperti gunung saking besarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu. Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan sehingga menerima sedekah seseorang. Maka kata para ulama, barang siapa yang ingin Allah bukakan, lapangkan hidupnya, maka rajinlah mengeluarkan sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan, meluaskan bagi mereka yang bersedekah dari harta yang halal. Kemudian juga Al-Qabid Al-Basit ini dikaitkan dengan hati seseorang. Karena tidak sedikit orang-orang yang hatinya terus merasa galau, terus merasa sempit, semua urusan susah, payah, resah, gelisah, dan seterusnya. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang membuat seseorang senang, bahagia dengan satu sebab terkecil sekalipun. Allah bukakan pintu kemudahan baginya. Jadi urusan Al-Qabid Al-Basit ini juga bisa dikaitkan dengan urusan hati seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mempersempit dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memperluas perasaan hati seseorang. Dalam Al-Quran disebutkan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan diberikan hidayah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit seakan-akan dia menuju ke langit. Nah, karena itu para ulama mengajarkan kepada kita, setelah kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basit ini, apa yang harus kita lakukan, kita perhatikan. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga
semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang hendaknya kita lakukan sebagai seorang muslim setelah kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid Al-Basid, Allah yang maha menahan, Allah yang maha menyempitkan, dan Allah yang maha melapangkan dan meluaskan ini. Kata para ulama, yang pertama, ketika kita memahami nama Allah Al-Qabid Al-Basid, akan hadir dalam diri kita kesabaran ketika kita menghadapi sebuah ujian dan kesyukuran ketika kita mendapatkan sebuah nikmat dan kebaikan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sangat mengagetkan urusan seorang mukmin itu, kata Rasul, karena sesungguhnya semua urusannya itu baik baginya. In asabathu sarra syakar. Apabila dia dapat nikmat, maka dia bersyukur. Dan apabila dia tertimpa ujian musibah, maka dia bersabar. Dan itu tidak didapatkan, tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka nama Allah Al-Qabid Al-Basid ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedua ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita hamba-hambanya. Ketika kita lalai, karena boleh jadi Allah meluaskan rizki, melapangkan harta kita, Allah berikan kemudahan demi kemudahan, sehingga sering sekali kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Al-Qabid, Allah menahan, Allah menyempitkan urusan kita. Ketika itu kita sadar kembali dan kita ingat kembali, lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, ketika kita memahami nama Allah Al-Qabid Al-Basid ini, hendaknya kita menghindarkan diri kita dari hal-hal yang menjadikan disempitkan urusan kita. Penyebab utama disempitkan urusan kita, kata para ulama, tidak lain dan tidak bukan adalah adz-dzunub wal khataya. Dosa, maksiat yang kita kerjakan ini menjadi sebab musabab diri kita dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Karena dosa yang kita lakukan itu akan membekas, baik itu dalam raut wajah kita, kemudian dalam ungkapan bicara kita, dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala akan persempit rizki kita. Maka ketika kita sudah memahami nama Allah Al-Qabid Al-Basid, maka kita hendaknya menghindarkan diri kita dari hal-hal yang akan menjadikan diri kita sempit, diri kita tertahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita memahami nama Allah Al-Qabid Al-Basid, hendaknya kita berusaha mencari sebab-sebab yang menyampaikan kita kepada kelapangan, kepada keluasan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, banyak hal yang bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Di antaranya zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan ingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang.
Maka ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan berusaha sekuat tenaga mencari sebab-sebab yang membuat diri kita tenang, bahagia, luas, lapang dalam segala urusan kita. Disebutkan pula bahwasanya salah satu cara untuk membuat hati kita terbuka, lapang, luas adalah sebutkan dalam sebuah hadis, in aradta ayyalina qalbak, apabila engkau menginginkan hatimu itu lembut, luas, lapang, maka hendaknya engkau memberikan makan kepada fakir miskin. Fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Beri makan orang-orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nah, banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan keluasan, kelapangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qabid Al-Basit, maka ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang, hendaknya kita berada pada dua posisi ini. Kadang-kadang kita keras, tegas dalam makna kita mengingatkan, dan dalam satu sisi kita juga sering memotivasi dan memberikan harapan. Jadi Al-Qabid kita dengan tegas dan keras, kemudian Al-Basit satu saat kita juga harus memberikan motivasi dan semangat. Begitu juga dengan orang tua yang harus mengurus anaknya. Tidak boleh keras selalu dan tidak boleh lembut selalu. Hendaknya berada dalam kondisi Al-Qabid Al-Basit. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.